Oke, ya, halo, thank you semuanya udah hadir di webinar Pintar Saham kali ini. Dan saya, Ngurah, di topik kita kali ini adalah investasi saham untuk dana pensiun dan dana pendidikan anak. Jadi emang kelihatannya, wah ini dua topik sekaligus, dana pensiun dan dana pendidikan anak. Kok kenapa? Dasarnya sih karena menurut saya, keduanya ini sebenarnya kan long term ya sifatnya ya, sehingga sebenarnya bisa aja kita gabungin, yang penting konsepnya benar, artinya kita menyusun strateginya dari sekarang, karena toh juga ini jangka panjang. Itu dasarnya kenapa saya masukin ya dana pensiun sekaligus sama dana pendidikan anak. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu, nama saya Ngurah Mustafa. Saya eh, memegang sertifikasi CFP maupun WPPE, dan juga sudah lulus UMI, cuman belum diajukan ke OJK aja. Dan saya S2 di Manajemen Keuangan, S1 di Teknik Industri. Kita langsung mulai aja ya, sambil menunggu yang lain ya, karena kan kita pinginnya on time nih, pinginnya on time, jadi biar pas waktunya 1 jam ke depan. Jadi kita langsung mulai, karena yang regis itu lumayan tuh 80 orang, tapi ya seperti biasa pasti ada agak yang telat, jadi kita langsung aja. Oke, pertama ya, hal yang teman-teman harus sepakat dulu ya. Sebenarnya mau pilih yang mana nih? Pensiun dengan dana yang cukup, tapi harus bekerja lagi di usia pensiun, atau pensiun dengan dana yang kurang sehingga tergantung dengan anak nanti di usia pensiun. Nah, ini juga yang membuat orang kan harusnya dengan memiliki literasi keuangan yang baik sejak saat ini, maka harusnya pilihannya nggak di antara kedua ini, tapi harusnya pensiun dengan dana yang sangat cukup, sehingga tidak perlu bekerja lagi di usia pensiun, dan tidak perlu yang namanya tergantung dengan anak dalam hal keuangan. Gitu ya, jadi jawabannya. Uh, itu pilihan yang ideal sebenarnya. Jadi kita harusnya nggak usah dua-dua ini dong. Kalau emang kita udah ngerti caranya mempersiapkan dana pensiun ke depannya. Oke, jadi agendanya hari ini sih kita bakal mulai dari pendahuluan dulu, kemudian yang tadi ada materinya juga. Materinya nanti saya cuma 30 menit aja, karena kita lebih banyak di Q&A. Di Q&A nanti kan teman-teman udah ngisi form ya, di form itu udah ada kolom untuk pertanyaan, sehingga nanti langsung saya rangkum dari 80 pertanyaan yang ada, itu kita usahakan rangkum menjadi 10 pertanyaan saja ya, karena terbatasnya waktu dan sebagainya. Cuman kalau bagi teman-teman yang ternyata pertanyaannya belum dijawab hari ini, atau yang masih belum di follow up, silakan bisa ikutin YouTube channel Pintar Saham nanti, karena rencananya saya bakal posting ini di YouTube channel Pintar Saham. Nanti tinggal bikin aja di kolom komentarnya ya pertanyaannya yang belum terjawab, seandainya belum, karena ada 80 pertanyaan, sehingga hanya 10 aja yang saya masukkan. Oke, kita mulai dulu nih. Pertama adalah, pensiun seperti apa yang ideal buat kamu? Ini pertanyaan yang uh, akan berbeda setiap orangnya. Kita harus paham bahwa ada orang yang memang mungkin dia bakal lebih prefer misalnya, sebentar, nah, mungkin dia lebih prefer misalnya keliling dunia nih di usia pensiun, karena dia udah, ya udahlah, financial freedom, saya mau kemana-mana menikmati dunia, bisa aja, terserah dia. Atau ada tipe yang ya udah, saya cuma diem di rumah bersama cucunya, bermain dan sebagainya, tidak memikirkan uang lagi gitu dong harusnya. Atau yang ketiga, punya villa misalnya, punya real estate atau properti yang banyak, sehingga dia bisa berpindah-pindah ke tempat yang dia suka. Atau misalnya ya udah, saya sukanya pensiun nanti balik lagi kampung deh, ngelihat sawah setiap hari dan sebagainya. Nah, perbedaan dari tujuan keuangan itu, perbedaan dari tujuan dana pensiun tadi, maka jawabannya akan berbeda lagi. Berapa dana pensiun yang teman-teman perluin saat di usia pensiun nanti. Begitu juga dengan usia pensiun, karena saya udah ketemu beberapa klien yang usia pensiunnya sekarang makin ke sini makin bukan 55 lagi pinginnya, tapi ada malah yang udah umur 35 maunya pensiun dengan dasar dia ingin menikmati hidupnya. Uangnya gede banget memang, cuman dia lebih prefer ya udah umur 35 saya mau pensiun. Itu sah-sah aja asalkan dari sisi finansialnya sudah bisa dicapai gitu ya. Jadi kuncinya memang bakal berbeda-beda nih, tergantung teman-teman di sini maunya seperti apa pensiunnya. Oke, next-nya adalah
Oke, yang paling penting sebenarnya dalam hal menyiapkan dana pensiun adalah berapa dana yang pensiun yang diperlukan. Jadi ini dulu, kuncinya di sini dulu. Jadi jangan yang, wah saya pingin apa minimal 50 M. Oke, 50 M mungkin terlihat ya udah kayaknya mencukupi banget. Cuman eh, idealnya teman-teman hitung dulu berapa dana pensiun yang diperlukan. Nah, saya kasih tipsnya ya, caranya menghitung dana pensiun yang diperlukan. Yang pertama adalah hitung dulu berapa kebutuhan pengeluaran bulanan kamu. Jadi, eh, kalau bisa detail ya. Jadi, hitungnya, tipsnya adalah hitung sedetail mungkin. Jadi, berapa untuk keperluan rumah tangga, berapa untuk makanan, berapa untuk utilitas dan media. Utilitas media itu misalnya bayar listrik, bayar air, bayar internet, langganan Netflix, seperti itu. Kemudian berapa untuk pendidikan anak jika di usia pensiun yang ditargetkan masih harus membiayai pendidikan anak. Nah, ini kan tentunya tiap orang itu beda-beda ya. Ini ya. Jadi tipsnya adalah hitung dulu nih berapa sih keperluan atau kebutuhan pengeluaran bulanannya kamu. Setiap orang saya yakin itu berbeda-beda sehingga makanya harus dihitung sedetail mungkin. Jadi jangan bilang oke deh saya sebulan ngabisin 20 juta, tapi kalau ditanya 20 juta itu apa aja, nggak bisa jawab ya itu belum detail namanya. Harusnya sedetail ini ya. Oke, jadi setelah detail, oke, ini kedua adalah di usia berapa ingin pensiun sepenuhnya dalam arti tidak lagi memikirkan uang, tidak lagi memikirkan apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mendapatkan duit dan sebagainya. Di usia berapa? Karena kenapa ini penting? Karena ini akan berpengaruh dalam perhitungan dana pensiun yang diperlukan. Misalnya start di usia 30 nih untuk menyiapkan dana pensiun. Kemudian dia ingin pensiunnya di umur 35 misalnya. Berarti otomatis perlu waktu 5 tahun dong. Kalau perlu waktu 5 tahun, tapi setelah dihitung-hitung ternyata perlu dana pensiunnya 10 M, nggak mungkin dong kalau saya bilang, yaudah deposito aja. Kan nggak mungkin kan. Harus ada dasarnya, harus ada angka yang real dan jelas. Oke, jadi intinya adalah ada yang ingin cepat pensiun, seperti yang saya bilang tadi, ada yang umur 35 udah ingin segera pensiun dari tempat kerjanya, ada yang di usia normal 55 ke atas, ada yang pensiun tapi tetap ingin bekerja, namun tidak terlalu nge-push. Maksudnya adalah yaudah dia mungkin aktualisasi dirinya masih ada, misalnya mengajar, kan ada orang kayak gitu ya, yang usia 55 tapi tetap ingin yang namanya mengajar, bekerja tapi ya udah sekedar mengajar dan sebagainya. Oke, jadi ini langsung aja ke studi kasusnya ya. Jadi misalnya nih diketahui ada seorang karyawan, Padi dengan usia 30 tahun, statusnya menikah dengan dua orang anak, dengan total pengeluaran per bulan mencapai 20 juta rupiah. Ingin pensiun di usia 55, dengan kondisi pensiun tidak merepotkan anaknya nanti terkait dengan keuangan, sehingga berapa dana pensiun yang diperlukan dengan asumsinya adalah inflasinya 5% per tahun dan sudah memiliki 2 juta rupiah saja untuk persiapan pensiun. Oke, jadi yang perlu kita hitung di awal adalah seperti ini nih. Nah, jadi langsung dapat nih angkanya. Karena dia tadi usianya 30, targetnya 55, dengan jumlah tahun masa pensiun yang direncanakan adalah 20 tahun. Dengan asumsi adalah rata-rata usia hidup di Indonesia itu 75 ya. Ini dasarnya, makanya ada angka 20. Kemudian ada inflasi tahunnya 5%. Di Indonesia sendiri memang rata-ratanya harus diakui 3-5%. 3-5% ya. Apalagi setelah pandemi, apalagi pada saat pandemi ya, pada saat pandemi itu di bawah 2% mulai inflasi kita, cuman kan sekarang ya udah naik lagi, bahkan diperkirakan tahun ini 7% worst case-nya. Kemudian dari nilai masa depan dari pendapatan bulanan ideal Anda di usia 55 adalah 53 juta. Jadi 20 juta per bulan tadi di usia 30 kan menjadi 53 juta di usia 55. Gitu dasarnya kenapa future value of money ya, atau present value of money. Jadi nilai uang itu kan akan menurun karena ada inflasi ini tadi, 5% ini tadi. Dengan asumsi misalnya si Pak Adi tadi mendapatkan return laju pengembalian sebesar 12%, maka jumlah uang yang dibutuhkan di usia pensiun adalah 6,5 M. Nah, dasarnya 6,5 M ini dari hitungnya yang tadi ya, 12% dan sebagainya. Oke, jadi dia perlu 6,5 M untuk menyiapkan pensiunnya. D kan? Oke, dan dari studi kasus Pak Adi itu, saya rangkum seperti ini nih. Jadi dana pensiun yang harus dikumpulkan itu sebesar 6,5 M. Kemudian eh, minimal minimal alokasi untuk dana pensiun per bulan dia harusnya 2 juta rupiah untuk dana pensiun saja, namun harus konsisten menghasilkan return 15% per tahun. Atau opsi lainnya adalah
3,25 juta per bulan, asumsi return 12% per tahun gitu ya. Jadi target dana pensiunnya kan 6,5 M nih, dapat dari hitung-hitungan yang tadi nih. Target apa usia pensiun 55, usia harapan hidup hingga 75, inflasi 5%, sehingga diperoleh 6,5 M. Sehingga untuk dapat 6,5 M, harus menyisihkan 2 juta rupiah dengan return asumsi 15%, tidak boleh diambil ya. Jadi selama mengumpulkan dana pensiun ini nggak boleh ditarik-tarik duitnya, harus di compound terus. Dapat returnnya dimasukin lagi, di returnnya dimasukin lagi, sehingga ternyata cukup 2 juta rupiah aja per bulan nih, tapi harus 15% per tahun, atau lebih besar 3.250.000 dengan asumsi returnnya jika hanya 12% saja per tahun gitu ya perbedaannya. Jadi sebenarnya kuncinya dalam hal berinvestasi untuk jangka panjang, khususnya dana pensiun adalah uh, alokasi target returnnya berapa persen nih per tahunnya. Kemudian konsisten per bulannya bisa menyisihkan berapa. Kalau bisa menghasilkan return yang lebih gede, otomatis alokasi untuk dana pensiun saja per bulan itu bakal lebih rendah. Gitu ya kuncinya di sana. Ini kita ngomongin alokasi doang untuk dana pensiun doang. Belum kita ngomongin investasi jangka pendek, tujuan keuangan yang lain dan sebagainya, gitu ya. Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan juga sambil di kolom chat. Nah, sekarang baru kita ngomongin dana pendidikan anak. Tadi kan terkait dana pensiun nih. Kalau kita ngomongin dana pendidikan anak. Untuk dana pendidikan anak, pertanyaannya harus bisa dijawab oleh teman-teman semua adalah sudah nggak menentukan tempat sekolahnya nanti. Dari TK hingga S1 misalnya, apakah sudah menentukan atau sudah saya perkirakan nanti menyekolahkan anak saya di sini, di area ini atau di kota ini atau dengan range kategori sekolah seperti ini gitu ya. Harus ditentuin dulu nih, tapi kan akan menjadi berbeda, misalnya yaudah saya lebih prefer sekolah negeri yang lebih murah, nah itu beda lagi jawabannya kan gitu ya. Tapi bukan berarti sekolah negeri jelek, sekolah negeri kan bagus juga kan. Oke, kemudian sudah tahu berapa biaya yang diperlukan dengan kondisi saat ini. Jadi misal nih SPP-nya, uang pangkalnya, uang saku, dan sebagainya. Jadi harus detail juga nih, harusnya detail juga. Contohnya bakal seperti ini. Oke, nah jadi sudah bisa dilihat di sini target dana dengan contoh seperti ini. Jadi misalnya sekolahnya SD, SMP, SMA, Universitas S1, uang pangkalnya berapa, SPP per bulannya berapa, SPP per semester atau SPP per bulan juga boleh, SPP total, uang buku atau biaya lainnya, mungkin ada kebutuhan yang lain, nah total kebutuhannya baru ada. Untuk universitas ini ceritanya biaya hidup per tahun, akomodasi per tahun, biaya kuliah per tahun, jika seandainya ini memilih misalnya di luar kota, misalnya di tempat domisili saat ini. Sehingga makanya saya buat biaya per tahun dikali 4, karena kan ceritanya kan 4 tahun S1 kan gitu ya. Seperti ini nih idealnya teman-teman, harus punya punya angkanya, punya detailnya untuk terkait dengan dana pendidikan anak. Jadi jangan yang ke SD saya kira-kira cuma 20 juta deh. Nah, nggak bisa kayak gitu. Harusnya sedetail ini ya. Seorang financial planner bakal ngasih data kayak gini. Oke. Nah, ini contoh kasus lagi. Jadi Ibu Dewi memiliki seorang anak berusia 1 tahun. Target dananya sebesar ini. Jadi ini memang saya simplifikasi ya, karena kalau saya detailin kan, saya harus tahu daerahnya, saya harus tahu lokasinya, saya harus tahu preferensi orang tuanya nanti mau menyekolahkan di mana dan sebagainya. Dan saya yakin beda kota, beda besarannya ya. Antara kota besar, kota menengah, kota kecil, itu kan beda-beda tuh dana pendidikannya. Tergantung juga status sekolahnya, sekolah internasional, sekolah nasional, itu lain lagi kan gitu kan. Jadi dengan asumsi ini, target dana SD-nya misalnya 30 juta rupiah, SMP-nya sebesar 50 juta rupiah, dan SMA dan kuliah S1 sebesar ini. Oke, jadi strateginya apa yang bisa disiapkan oleh Ibu Dewi? Seperti ini jadinya. Karena tadi kan anaknya berusia 1 tahun nih, sedangkan masuk ke SD kan harus usia 7 tahun ya minimal ya. Sehingga kita bisa membuat time frame terkait dengan target tercapai waktunya itu 6 tahun, 9, 12, dan 15. Dan kebutuhan biaya anggap disederhanakan, anggap udah digabung aja sih, ditotalin aja sih sebesar segini nih. 30, 50, 100, dan 250. Kalau kita pakai target misalnya, ternyata
inflasi misal 5%. Kita ngomongin inflasi doang ya, kita nggak ngomongin kenaikan harga biaya pendidikan tiap tahun yang menurut saya itu bisa sampai 10% per tahun ya. Itu lebih besar daripada inflasi malah kadang. Eh, oleh karena itu, maka nilai kebutuhan biaya tadi nih yang 30 ini, kalau kita coba buat present value of money saat ini, targetnya menjadi segini nih. Oke, mungkin pendekatannya kan berbeda. Ada yang, ya udah saya coba, ada yang mungkin nih seperti ini. Dari targetnya berapa, terus dia baru future value kan. Atau ada yang yaudah target ini di present value kan. Itu beda-beda ya. Mungkin gini ya, yang penting konsepnya udah tahu bahwa ada nilai uang itu berbeda tahun ini sama tahun depan karena ada faktor inflasi. Kuncinya di situ doang. Oke? Oke. Dengan target, jadi target pendidikan untuk anak, pendidikan anak untuk SD itu, maka misalnya nih, Ibu Dewi menyisihkan 1 juta rupiah per bulan, maka dengan target return 12%, dana untuk SD itu sudah tercapai nih dalam waktu 3 tahun doang. Jadi nggak perlu nunggu 6 tahun kalau dia menyisihkan hanya untuk dana pendidikan anak 1 juta rupiah per bulan dengan return target ya, target returnnya 12%. Begitu juga setelah tercapai dana pendidikan anak untuk SD, kemudian dia fokus ke SMP misalnya. Sehingga ini sudah tercapai dalam waktu 3 tahun, maka next-nya kan dia ngulang lagi nih. Oke, saya kumpulin duit 1 juta untuk SMP nih sekarang. Maka tercapai 77 juta rupiah di tahun kelima. Gitu. Sehingga padahal time frame-nya kan sebenarnya 6, 9 ya. Untuk SMP kan, untuk SD targetnya 6 tahun lagi. Tapi di tahun ketiga udah tercapai nih. SMP 9 tahun nih, tapi ternyata di tahun berapa tadi? Di kelima, berarti kalau 5 ditambah 3 tahun ke-8 udah tercapai. Jadi masih oke. Nah, pertanyaannya dengan strategi seperti ini adalah di tahun ke-12 dan 15, karena dia ceritanya start ulang lagi, kebutuhan dananya bakal jadi gede. Nah, strateginya sih menurut saya, eh, jangan 1 juta dong berarti. Ininya dibesarkan berarti. Menyisihkannya lebih besar untuk mencapai lebih cepat dan lebih efisien. Maksudnya, jadi jangan yang SD tercapai, baru start di SMP, start SMP tercapai, start SMA, agak ini dia, agak membebani jadinya. Untuk yang SMA sama pas S1-nya itu yang agak lebih berat perjuangannya. Sehingga lebih baik dari awal kita menyisihkan besar dengan target return yang misalnya 12%, yang menurut saya masih wajar saat ini, maka SD, SMP, SMA, dan universitasnya nggak bakal terbebani ya, terutama yang SMA dan universitas ya. Cuman ya kalau bisa mengencourage anaknya nanti untuk ngambil beasiswa itu lebih oke lagi ya, karena beasiswa pasti banyak banget. Saya termasuk orang yang dapat beasiswa, jadi enak banget dapat beasiswa tuh menyenangkan lah. Selain membantu orang tua juga mendapat kayak ya semacam bagus lah untuk CV kan seperti Om Pite gitu. Itu ya semoga menjawab ya karena ini simulasi sederhana banget memang idealnya sih harus sedetail mungkin. Maksudnya tabelnya seperti ini yang tadi ya. Nah, idealnya sih seperti ini ya. Jadi kamu harus punya data terkait dengan uang pangkal berapa, SPP berapa dan sebagainya. Harusnya seperti ini. Tapi tadi kan saya cuma memasukkan, yaudah deh digabung aja dulu 30, 50 dan sebagainya. Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang menjadi inti dari hari ini adalah bagaimana dengan sahamnya. Itu ya. Kita ngomongin saham sekarang nih. Jadi kan orang bilang, nah ini juga ya, saya sambil ingat. Jadi ternyata ketika saya bertemu dengan beberapa klien itu mereka udah menyiapkan dana pendidikan anaknya nih, tapi menurut saya portofolio yang dipilih itu kurang tepat atau belum tepat. Misalnya untuk jangka panjang memasukkan RDPU itu menurut reksadana pasar uang menurut saya belum, sekarang kan ngomongnya 5 sampai 10 tahun ke depan nih atau di atas 5 tahun. Karena RDPU menurut saya lebih cocok untuk likuiditas yang misalnya Anda perlunya di bawah 1 tahun. Jadi jangan ada RDPU dong kalau untuk mengumpulkan dana pendidikan maupun dana pensiun gitu ya. Ini yang saya sering ngelihat mungkin ya karena ada faktor apps yang digunakan memang harus kayak mencampur RDPU. Cuman kalau bisa disetting untuk tidak ada RDPU-nya lebih bagus lagi ya untuk di apps yang teman-teman pakai biasanya. Oke, ini dia. Yang ingin saya sampaikan adalah simulasi saham terkait dengan historical kinerja harga saham di cap di Indonesia. Oke. Nah, ini dia. Jadi saya mengumpulkan posisi per kemarin ya.
untuk big cap itu di atas 50 triliun, tapi ya sudah terkumpul nih nama-nama sahamnya, kode sahamnya. Tapi ingat untuk penyebutan nama kode saham bukan berarti rekomendasi, ya, bukan rekomendasi buy or sell or hold, tapi lebih ke untuk kepentingan edukasi, untuk menyampaikan data saja. Di sini kamu bisa lihat ternyata ada yang kategori bagus seperti BCA in the long term ya. In the long term dia bagus banget kinerjanya. 10 tahun itu naik 400%, 5 tahun naik 110%, year to date atau sejak awal tahun itu udah naik 16%. Itu sudah sangat bagus dong. Karena kan kita ceritanya tadi simulasinya kan 12% per tahun doang nih, terus nih ternyata beli saham BCA doang nih dari posisi akhir tahun 2021 sampai sekarang udah naik 16%. Lumayan kan? Kemudian yang oke lagi misalnya TPIA ternyata. Nah, tapi ini perlu ini ya. Maksudnya harus dicek lagi ya karena saya juga wow 2000% dalam 10 tahun. 5%, 100%, 140% dan year to date-nya juga udah gede banget 39%. Terus question mark lagi nih tanda tanya. Kira-kira TPIA-nya apa sih core bisnisnya? Karena kan kita tahu dia itu kimia kalau nggak salah ya. Grup Barito nih. Nah, harus dicek lagi nih. Kira-kira dia bakal sustain nggak sih di masa depan? Nah, kayak gitu. Selain itu ada Bian. Nah, Bian ini batu bara. Batu bara itu naik yang hebatnya itu 5% terakhir ya. 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir dia naik 954%. Tahun ini doang dia udah naik 147% si Bian. Diam-diam ya, karena nggak jarang banget dibahas. Oke, nah itu dia yang bagus-bagus. Tapi ternyata big cap juga ada yang nggak bagus. Ya, kenapa harus big cap saya tampilin? Karena big cap itu atau market cap, saham yang market cap-nya besar itu kan bisa dibilang too big to be fail gitu kan ya. Itu dasarnya. Karena saking gedenya kayaknya nggak mungkin deh dia bisa gagal atau bangkrut atau pilot nih. Tapi ternyata harga sahamnya tidak mengikuti dengan konsep too big to be fail-nya itu. Harga sahamnya 10 tahun terakhir itu minus 9, minus 51%, dan oke, untuk tahun ini sih Unilever udah bangkit ya, udah 17% ya. Tapi apakah cocok untuk masa depan? Nah, itu lagi dipertanyakan. Begitu juga ada saham seperti rokok nih, HMSP, itu minus terus, 10 tahun, 5 tahun, bahkan tahun ini juga udah minus. Nah, Telkom nih ternyata 5 year-nya itu juga minus, minus 5,6. Oke, Astra nih yang juga terkenal, Astra Internasional juga ternyata nggak cocok nih untuk long term. Melihat dari historical sih ya, ini kita ngomongin kinerja masa lalu ya, harga sahamnya doang. Ternyata 10 tahun Astra malah turun 3%, turun 5, turun 8% dalam waktu 5 tahun. Jadi ya, premis bahwa saham blue chip atau saham big cap itu cocok banget untuk masa jangka panjang akan menjadi tergantung saham big cap yang mana gitu ya. Jadi ini contohnya. Oke, nah ini saya bakal mencoba menganalisis saham BBCA ya, karena dia paling simpel banget ini ya, kenaikannya dari tahun 2006 sampai tahun 2022. Dan ini ketika itu pandemi ya, Maret 2020. Ya, pandemi itu adalah sesuatu yang ternyata peluang banget. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu panik, asalkan kita tahu bahwa perusahaannya bakal tetap survive di masa ini. Ya, dan saya juga mendapatkan sih ya peluang di sini ya. Ya, syukurnya saya dapat peluang di situ waktu itu. Oke, dari data ternyata saya mencoba menganalisis saham BBCA dari dua sisi, yaitu price earning dan price book value. Dan dari sisi price earning ternyata oke, di sini saya ngasih tahu ada target price analis ya. Ternyata analis di beberapa sumber data yang saya dapatkan itu mentargetkan BBCA di 8.300 di tahun 2022 ini. Harga sekarang kan kalau salah 8.000 sekian ya, 8.000. Nah, menurut saya udah kemahalan sih ya. Jadi hanya based on price earning itu ternyata harga idealnya 7.600 di 2022. Tapi kalau kita bilang oke, saya beli BCA untuk 5 tahun lagi deh. Nah, oke, berarti wajarnya 5 tahun lagi adalah 10.900 berdasarkan hitungan saya. Jadi ini dia ya. Orang kan kadang bertanya, saham apa sih yang bagus dibeli? Nah, kalau saya bakal bertanya lagi balik ke dia, kira-kira target time frame-nya berapa lama? Kira-kira ini tujuannya apa dulu nih? Kira-kira ini untuk trading atau long term? Nah, gitu. Karena perbedaan jawaban dari tujuan keuangannya, maka jawabannya akan berbeda. Gitu ya. Jadi jangan disamakan. Oke, saya mau beli saham Astra misalnya. Oke, apa ini long term atau apa? Jadi kita harus hitung-hitung dulu. Jadi beda time frame, beda sahamnya kuncinya di situ. Nih ya.
Growth labanya pun di tahun 2022 diproyeksikan 17%, sedangkan saya memproyeksikan cuma 11% aja yang ini ceritanya worst case ya. Kita yang versi pesimis saya targetin 11% doang. Sehingga harga wajarnya jadi 7.600, 8.300 di tahun-tahun berikutnya. Ya, ini caranya baca ya. Dan ini ada range minimum sama maksimumnya. Range price earning-nya BCA yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir dan paling tinggi 5 tahun terakhir. Gitu. Kalau max ini maksimalnya artinya kebangetan mahalnya. Kalau harga BCA menyentuh minimal, ini kebangetan murahnya. 6.100 watt. Wajib beli gitu artinya ya. Oke, nah ini yang secara book value ya. Jadi tadi price earning, berarti kan patokan kita laba bersihnya. Sedangkan book value kita patokannya nilai bukunya nih. Dengan melihat nilai bukunya, harga sahamnya jadi berubah nih, beda. Ternyata range-nya jadi 7.900. Sehingga range harga wajar di 2022 untuk BCA versi saya adalah 7.700 hingga 7.900. Ketika Anda belinya short term, maksudnya yaudah saya belinya sampai akhir tahun 2022, kira-kira gimana harga saham BCA sekarang? Jawabannya kemahalan, karena range-nya di sini nih menurut saya. Tapi kalau teman-teman jawabnya, saya belinya untuk tujuan 5 tahun lagi nih, kira-kira masih murah nggak? Masih murah, karena menurut saya bisa sampai 12.000 nih 5 tahun lagi. Gitu ya, beda-beda kan? Beda time frame, beda jawaban. Oke, nah, oke. Sekarang saya coba simulasi nih. Kira-kira kalau saya pilih BCA untuk persiapan dana pensiun saya, misal 20 tahun ke depan ceritanya. Kira-kira BCA bisa kemana sih? Nah, dengan asumsi, sekali lagi ini menggunakan asumsi, pertumbuhan labanya konsisten flat per tahun 11% saja. Flat ya teman-teman ya. Udah 11%, 11%, 11% terus saja gitu sampai 20 tahun lagi. Dan range wajar price earning-nya di angka 27, maka 20 tahun lagi versi hitung-hitungan ini, maka BCA bisa menyentuh 50.900. Gitu jadinya jawabannya. Apakah ini worth it? Dan apakah ini mungkin tercapai 2042 di tahun 2042? Nah, kita kan nggak bisa menebak segitunya ya. Kan tujuannya memforecast, kan memproyeksikan berdasarkan kinerja masa lalu. Nih, siapa tahu, ya mudah-mudahan sih, karena saya juga harus diakui, saya juga menyukai saham BCA. Ya kita berharap bahwa ini sustain dan sebagainya. Gitu. Siapa tahu kan bank pasti tetap diperluin kan 20 tahun lagi kan gitu kan ya. At least dari sini paling nggak kita bisa menebak nih, wah oke, dengan proyeksi segini, apakah wajar misalnya labanya naik 11% terus konsisten? Karena kalau kita lihat pada saat pandemi pun kan banyak tuh laba perusahaan tuh turun. Cuman kalau kita range rata-ratain kan sepertinya 9, 10, 11 itu masih wajar kan ya. Kalau kita rata-ratain. Kemudian price earning juga nih menjadi kuncinya. Price earning itu kan uh, pressure itu kan ini nih ya, pressure itu kan dia bakal lebih besar dari rata-rata historicalnya ketika ada banyak tambahan jumlah investor saham. Saat ini kan jumlah investor saham di Indonesia, investor saham doang ya, kita nggak ngomongin investor pasar modal. Investor saham doang itu masih 4 jutaan. Masih 4 jutaan. Sedangkan jumlah kategori penduduk menengah di Indonesia itu berdasarkan BPS itu kira-kira 54 juta. Ya, sekitar 54 juta orang. Bayangin dari 54 juta orang itu at least 20% nih akhirnya di masa mendatang masuk ke saham. Belum lagi kita ngitung pertumbuhan penduduk, belum lagi kita ngitung yang namanya belum lagi kita ngitung yang namanya eh, makin banyaknya orang-orang yang ngeh tentang saham. Misalnya ternyata 10 tahun lagi jumlah investor saham 2 kali lipat dari sekarang jadi 8 juta, 10 juta. Otomatis biasanya yang dia pilih adalah saham-saham kategori big cap ataupun saham-saham yang posisi ranking 1 di market cap-nya. Karena itu yang paling simple, strategi yang paling simple. Ya kan? Itu maksud saya ya. Belum lagi kita ngomongin seandainya dia stock split terus, sehingga retail menjadi lebih mudah untuk membeli. Belum lagi kalau kita ngomong ternyata satu lot nanti itu tidak 100 lembar, tapi satu lot nanti itu 50 lembar, atau satu lot nanti 10 lembar, atau malah kayak di US, satu lembar bisa beli, nggak usah pakai lot-lotan lagi. Gitu. Kan kita optimis nih, sebagai seorang investor, Anda harus optimis dengan masa depan dong. Karena kita kan berharap nilainya naik di masa depan. Jadi kalau Anda tidak optimis dengan masa depan, nggak usah jadi investor, tapi nikmati duitnya sekarang juga. Kan gitu ya konsepnya. Oke, ini ya targetnya ya.
Jadi kalau misalnya beli di harga sekarang untuk 20 tahun lagi, jawabannya masih murah dong, kan gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya juga yang sering ditanyakan adalah bagaimana dengan saham lapis kedua. Nah, jadi saya ambil saham lapis kedua itu dengan ciri-ciri market cap dulu, market cap di bawah 50 triliun. Oke, di bawah 50 triliun itu posisi kemarin ada PTBA hingga JSMR ya. Dari sini kamu bisa lihat ternyata ada yang lumayan banget nih, seperti SUPR. Ini kolomnya untuk 10 tahun terakhir ya, kenaikan 10 tahun terakhir, yang ini 5 tahun terakhir, yang ini year to date. Oke. Ternyata SUPR nih, karena dia diakuisisi sama TWR kan ya, alasannya. Kemudian ada masa juga nih yang naik drastis, nah cuman year to date-nya parah banget turunnya. Kemudian SMGR ternyata minus selama 10 tahun dan 5 tahun terakhir dia minus. Pegas ternyata naik banget tahun ini, cuman kalau kita lihat 10 tahun terakhir dia masih kategori minus 57%. Jadi ini uniknya ya, uniknya saham-saham cyclical, saham-saham yang ada siklusnya. Jadi dia bakal jomplang banget, maksudnya tahun ini dia bisa naik, tahun depannya dia bisa turun. Nah, makanya saya lebih prefer kalau mau untuk dana pensiun, dana pendidikan anak yang bersifat long term, jangan pilih saham cyclical gitu. Alasannya ini tadi. Tahun ini naik 33, tapi kalau kita ukur 10 tahun terakhir turun sebenarnya 57%. Oke, dan ini gudang garam. Ya, rokok memang tergolong sunset industri katanya. Silahkan, mungkin ada yang berpendapat lain. Oke, nah kemudian kita ngomongin alokasi aset. Jawabannya, pertanyaannya adalah apakah 100% di saham untuk jangka panjang? Kalau menurut saya sih jawabannya udah pasti enggak ya. Tidak boleh semua investasi kita ditaruh di satu keranjang doang. Harusnya at least ada 2 atau 3 jenis alokasi portofolio. Dan ini saya ngasih contoh portofolio yang disebut dengan all-weather portfolio yang dibuat oleh Ray Dalio ya. Ray Dalio ini salah satu yang terkenal banget ya kan, pemilik Blackstone ya. Pemilik salah satu private equity terbesar di dunia. Jadi dia merasa kan krisis itu selalu ada ya teman-teman ya, maksudnya ada siklusnya nih 10 tahun terakhir, 10 tahun sekali dan sebagainya. Nah, dia buat portofolio yang menurut dia namanya all weather. Jadi apapun cuacanya, apapun situasinya, portofolio dia itu masih tetap survive atau masih tetap memiliki return yang bagus. Dan memang case-nya dia di US nih ya, sehingga dia buat ternyata stoknya cuma 30% teman-teman, tapi sisanya itu ada fixed income, malah dia gede, yaitu long term bond, obligasi jangka panjang, obligasi jangka menengah, dan ada komoditas langsung nih. Jadi dia yang megang komoditas emas maupun diversified. Jadi berbagai jenis komoditas ya yang didiversifikasi lagi diceritanya. Kemudian baru dia bilang ada saham 30%. Dan itu pun dia bilang large cap ya. PTI itu kalau nggak salah ETF gitu. Oke, nah ini kan US punya nih. Kalau di Indonesia bagaimana? Nah, sayangnya kan kita belum, bursa pasar modal kita kan baru happening banget malah justru pada saat pandemi ya, terjadi peningkatan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kita cek historical atau riset terkait dengan alokasi portofolio, belum banyak yang membuat riset seperti ini. Sehingga saya sendiri menganggap idealnya kita mengcombine ada saham, ada fixed income, dalam hal ini obligasi, atau misalnya reksadana indeks. Karena reksadana indeks dia lebih terdiversifikasi dan menurut saya juga lebih memitigasi risiko. Oke, jadi contoh alokasi portofolio menurut saya kategori agresif itu seperti ini teman-teman. Jadi pilih saham itu alokasinya 80% dan sahamnya pun nanti juga harus diversifikasi lagi, misalnya apakah pilih yang big cap dan sebagainya. Tapi tadi kan kita sudah coba cek ternyata yang kategori lapis kedua pun kita tidak bisa menjanjikan bahwa dia kinerjanya bagus secara long term kan gitu ya. Kemudian ada reksadana indeks. Kenapa saya masuk reksadana indeks? Karena saya ngelihat si Warren Buffett sih juga bilang ya, ngapain juga mencoba mengalahkan kinerja pasar, ikutin aja si pasarnya kan gitu ya. Cuman setelah saya cek, di Indonesia ternyata belum 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 terlalu banyak sih reksadana yang based on index ya, meskipun sudah ada, cuman
menurut saya ternyata setelah saya bandingin ya, ini based on indeks ya, year to date tapi ini ya, year to date, ternyata yang paling the best kinerja indeksnya adalah IDX value 30 nih. Terus high dividend 20. Nah, tapi setelah saya cek-cek, dua ini nggak ada yang bikin reksadananya. Ya, jadi ya belum dong. Atau sebenarnya teman-teman bisa aja tiru, cuman kan indeks itu bisa di rebalancing setiap 6 bulan sekali. Agak sulit sih jadinya kalau kita yang mengikuti sendiri, lebih baik reksadananya aja. Kalau kita ngomongin reksadana indeks ya, bukan berarti yang merekomend reksadana indeks gitu. Ternyata yang populer kan IDX 30 sama LQ45 nih. Nah, di sini kelihatan nih kinerjanya nggak biasa aja, malah kan selama year to date ini malah ada Serikahati yang 2 kali lipat kinerjanya lebih baik. Indeks Serikahati ada namanya. Oke, seperti itu. Next, ya udah selesai nih. Jadi materinya seperti ini aja. Saya coba bakal langsung untuk menjawab pertanyaan ya. Kan ada 80 peserta yang registrasi dan ada 80 pertanyaan. Cuman karena jadi saya coba share screen dulu pertanyaan-pertanyaannya. Atau teman-teman kalau yang udah punya pertanyaan, silakan langsung juga di kolom chat ya. Oke. Hmm, hmm, hmm. Oke. Dari Mbak Kori Nurjana, memilih saham yang tepat untuk pensiun. Nah, saya lebih prefer untuk saham kategori big cap, dan dia mengikuti keterbaruan. Ini juga yang kadang orang miss ya. Karena kan kita ngomongin laporan keuangan, berarti kan ngomongin sesuatu yang terjadi di masa lampau, past history, sehingga uh, bisa jadi tidak akan terulang di masa depan kan gitu. Sehingga harus ada faktor keterbaruan. Artinya si emiten atau si saham yang kita pilih ini perusahaannya bisa ngikutin apa yang terjadi di masa depan. Kuncinya di situ menurut saya. Nah, kalau kita ngomongin lihat historical doang, ternyata nggak cocok. Contohnya adalah ya online, taksi online dan sebagainya itu kan suatu hal yang 15 tahun lalu mungkin tidak akan pernah kita duga ada ya. Dan itu ternyata berdampak terhadap si konvensional kan gitu ya. Ada salah satu emiten yang malah sudah bangkrut ya kalau nggak salah untuk karena adanya hal yang baru seperti ini gitu ya. Jadi memilih saham yang tepat untuk pensiun menurut saya adalah kalau bisa yang big cap, yang market cap-nya besar dan juga bisa mengikuti keterbaruan dengan GCG yang bagus gitu ya. Oke, worth it ya mungkin maksudnya. Kita investasi di saham satu saja atau harus banyak saham-saham gitu. Oke. Secara teori kan ada namanya diversifikasi itu. Kalau kita fokus di satu saham, kalau memang benar tebakannya dalam tanda kutip, ya bakal bagus banget hasilnya. Tapi kalau kita salah, berarti dia bakal jelek juga hasilnya. Jadi enggak, saya lebih menyarankan di diversifikasi. Kalau saya sendiri, strateginya digabung aja nih. Jadi antara saham big cap, yang menurut saya saham big cap, kemudian saham kategori dividend yield. Nah, dua itu bisa digabung sih menurut saya. Jadi uh, jangan satu saham doang ya. Tidak dianjurkan satu saham doang. Kalau kalau untuk jangka panjang ya udah satu atau dua atau tiga terdiversifikasi sektornya itu lebih worth it menurut saya. Oke, dari John Sirait, contoh saham yang memang bisa di-save untuk jangka waktu lama atau seumur hidup. Nah, sebenarnya tadi udah saya coba share ya. Menurut saya, pilihannya jatuh ke BCA. Ya, dasarnya kenapa? Dasarnya karena gampang ya, BCA itu kan nomor satu di bank swasta saat ini di Indonesia ya. Kalau dia nomor satu, market cap-nya juga ranking satu gitu. Jadi, dan kita tahu juga bahwa BCA itu secara teknologi deh kita perhatiin. Dia itu setiap ada hal yang baru, dia mencoba selalu nomor satu. Misalnya ATM gimana dulu. Atau tarik tunai tanpa kartu ATM, dia juga kan yang nomor satu. Kemudian teknologi-teknologi lain yang misalnya cetak cetak print buku tabungan dan sebagainya, saya ngeliat dia selalu menjadi pionir. Sehingga secara jangka panjang, ya kita optimis lah ya dalam perkembangan perusahaan ini ya. Seperti itu. Menurut saya yang salah satu saya rekomend adalah BCA.
Ini terang-terangan banget ya rekomend ya. Maksudnya yang bisa dijadiin watchlist BCA ya menurut saya. Oke. Selanjutnya adalah seberapa amankah investasi saham untuk dana pendidikan anak? Oke. Saham itu kan salah satu yang bisa dibilang ada regulasinya nih, ada regulatornya. Dan bahkan di kita tuh ada, selain ada IDX kan ada KSEI, ada KPEI, ada Indonesia SIPF. Semuanya itu sudah dibuat agar menjaga saham yang kita punya. Kecuali kita milih sahamnya yang salah, kan gitu ya. Karena banyak juga kok yang delisting, banyak juga kok yang bangkrut akhirnya perusahaannya. Jadi jawabannya amankah? Secara regulasi aman, tapi ketika salah milih ya itu di luar regulasi dong jadinya. Jadi kuncinya adalah jangan terlalu juga mengejar return yang tinggi banget gitu ya. Kan karena ini saya sering ketemu juga orang-orang yang yaudah saya pinginnya di saham, besok saya langsung kaya gitu, atau bisa nggak besok sebulan depan aset saya naik 2 kali lipat. Nah yang kayak gitu saya banyak banget temuin. Padahal kalau teman-teman coba di point of view-nya diubah misalnya dengan berinvestasi saham, misalnya saya dapat 12-15% lah setahun, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan jenis-jenis paper aset atau paper investment yang lain gitu loh. Itu udah jauh lebih baik dan bahkan sudah at least 2 kali dari inflasi itu udah oke, teman-teman. Itu udah bagus. Jadi jangan yang penting konsisten gitu. Jadi jangan yang wah saya pinginnya 60% setahun, bisa aja. Menurut saya bisa aja asalkan punya skill-nya, punya knowledge-nya gitu ya. Jawabannya aman banget menurut saya. Bagaimana? Oke, dari sorry. Oke. Terus dari William, bagaimana kiat-kiat mempersiapkan masa tua dan pendidikan anak untuk karyawan dan usia kemanusiaan? Jawabannya masih mungkin ya. Jawabannya masih mungkin. Jadi kalau kita balik ke sini, tadi kan saya ngomongin si Pak Adi itu ya, umurnya 30. Umurnya 30. Hmm, hmm, hmm. Nah, umurnya kan 30 nih. Dan baru umur 30 dia baru nggak, oh yaudah saya harus nyiapin dana pensiun nih, oh saya harus nyiapin dana pendidikan anak nih. Menurut saya masih bisa, karena total pengeluarannya kan 20 juta nih. Misalnya dia dapat income-nya per bulan, dia dan istrinya misalnya total bisa 30, 40, 50 misalnya. Jadi at least kan ada banyak hal yang bisa di-saving, ada banyak dana yang bisa di-saving untuk masa depan. Sehingga masih worth it. Justru jadi jangan kepikiran wah saya udah usia segini nih sehingga kayaknya nggak worth it deh, ya udahlah saya pasrah aja. Dan jangan kayak gitu mindsetnya, tapi harusnya yaudah kapan Anda sudah mulai nggak, ya udah saya mulai start dari sekarang, yang penting memulai. Jadi jangan yang oke deh ditunda lagi, jadi nggak bakal kelar, nggak bakal ada ini, nggak bakal mulai-mulai. Jadi mungkin contoh ya terkait dengan memulai atau membuat alokasi set ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi misalnya nih, nah ini ya misalnya simulasinya ya seperti ini ya. Ternyata misalnya teman-teman start di usia 36 tadi ya. Tadi kan William startnya di usia 36 misalnya. Misalnya start di usia 36, misalnya saya ubah di usia 36. Oke, jadi kalau ngumpulin 1 juta aja ceritanya untuk dana pendidikan anak, maka targetnya ya udah di usianya jadi lebih 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 besar lagi usianya jadinya, tapi kan targetnya at least sudah bisa tercapai, misalnya berapa nih? 2M. 2M untuk target 12%, menyisihkan 2 juta. Menyisihkan 1 juta berarti tercapainya di umur 61. Kayak kelihatannya wah jauh banget. Nah, makanya ininya harus digedein. Makanya lebih awal memulai merupakan kita bisa menyisihkannya lebih rendah daripada kita mulainya di usia yang sudah kelihatannya ini. Cuman at least yang penting adalah kita memulai ya daripada nggak disiapin sama sekali. Gitu sih ya kalau dari saya. Oke, tunggu sini. Oke,
itu dari William. Kemudian, apakah dari Vanda, apakah BDMN layak untuk dijadikan saham investasi? Ingat dahulu yang oke. Ya, jadi kalau dari saya, salah satu tipsnya adalah kan Peter Lynch ya. Kalau teman-teman tahu pasti kalau dalam saham itu ada namanya Peter Lynch. Dia bilang dia membuat suatu metode di mana caranya dia memilih saham itu kayak gimana. Dan salah satu yang saya lihat adalah dia memilihnya at least nomor satu, nomor dua di sektornya. Jadi misalnya kalau kita ngomongin BDMN kan bank ya. Jadi kalau bank itu kan nomor satu, nomor duanya apa sih? Siapa sih yang sekarang kategori BUMN? Misalnya bank BUMN, siapa sih nomor satu, nomor duanya? Kategori bank swasta, siapa sih nomor satu, nomor duanya? Itu aja strategi simpelnya. Jadi jangan, oke, ini ada faktor di akuisisi di harga cukup premium. Kalau saya nih ya, orang menjual suatu perusahaan kan pasti kalau bisa dijual di harga premium, ya kan? Biasanya kan gitu kan, nggak mungkin kalau dijual di harga murah nih, kecuali ya udah BUC banget, butuh uang cepat banget. Kalau ini sih menurut saya jawabannya adalah belum ya. Saya lebih prefer bank ranking satu, ranking 2 di sektornya dibanding saya mencoba beresiko untuk mencari sesuatu yang menurut saya belum aja gitu ya, Mbak Fanda ya. Semoga menjawab. Oke, kemudian dari Randy, bagaimana cara average down di saham yang sedang downtrend? Apakah menunggu pullback atau cicil slot-slot ketika harga turun? Oke, ini seharusnya long term ceritanya ya, karena dia ceritanya misalnya long term, terus dia downtrend, apakah menunggu pullback atau cicil slot ketika harga turun? Oke, kalau kita cicil slot-slot, kelemahannya adalah sampai batas mana anggaran yang teman-teman punya, kan gitu ya. Itu kelemahannya. Tapi kalau teman-teman beli ketika dia pullback dan sebagainya, maka ada peluang sih. Oke, mungkin saya coba lihat teknikal ya. Oke, kita coba lihat teknikalnya nih. Misalnya strategi saya adalah, sorry, yang downtrend ya berarti ya. Kalau yang downtrend itu apa ya, misalnya ya, kan yang banyak dibahas orang-orang ya. Is hardware. Nah, kalau saya kurang kurang ini sih ya kalau sama is hardware. Oke, uh, kalau kita ngomongin kapan belinya secara ini, honestly ya kalau kita pakai technical, kalau pakai apa sahamnya lagi downtrend sih otomatis nggak bakal beli lagi dong, karena kan itu istilahnya menangkap pisau ya, menangkap pisau jatuh ya. Tapi kalau kita ngomongin fundamental, at least fundamentalnya baik-baik saja atau malah sebenarnya laba bersihnya bertumbuh, menurut saya ya udah beli aja dulu. Tapi yang terjadi dalam ini kan kinerja kuartal 2-nya pun menurun dibanding kinerja kuartal 2 di tahun lalu. Sehingga tidak ada sentimen positifnya sama sekali, begitu juga katalisnya juga belum, kan gitu ya. Sehingga saya sih lebih baik jangan, kalau seandainya kita punya posisi di saham ini, sebaiknya jangan dulu beli sampai nunggu kuartal 3 gimana prospeknya. Gitu sih kalau dari saya. Karena kadang pun saya juga ngecek nih ya, kadang kan kita perlu data sebanyak-banyaknya ya dalam hal saham ya. Karena kuncinya adalah di saham itu teman-teman harus tahu duluan dibanding yang lain. Lebih tahu dulu dibanding yang lain. Cara future growth sendiri, hardware itu diproyeksikan memang kinerjanya, laba bersihnya malah akan turun dibanding tahun lalu. Sehingga kecuali di 2024 ya, 2023 yang akan diumumkan di 2024 baru kinerjanya bakal membaik lagi. Sehingga sepertinya masih perlu waktu untuk hardware. Itu untuk yang downtrend contoh ya. Sehingga balik lagi ke pertanyaannya, bagaimana cara average down di saham yang sedang downtrend? Secara fundamental jawabannya adalah ketika ada perbaikan fundamental yang signifikan. Ya, tapi kalau secara teknikal tidak boleh membeli saham yang sedang downtrend kecuali Anda swing trading. Jadi masuknya misalnya nih swing trading ya, punya budget 10 juta. Masuknya 40% dulu. Setelah itu dia naik atau turun, masuk lagi 20%. Nah, terus itu naik turun 20%, 20%. Nah, akhirnya udah terpakai 10 jutanya, tinggal tunggu targetnya tercapai apa enggak. Misalnya time period holdingnya 1 bulan maksimal. Nah, kayak gitu. Kayak saya biasanya kayak gitu sih di grup Pintar Saham. Oke, untuk sektor yang prospek setelah energi atau coal apa ya, dari Putu Ipo Yudhoy Sastra. Oke, saya coba ini ya. Kebetulan saya juga ikut acara ini sih kemarin. Nah,
Ini saya dapat dari Asmore. Uh, jadi kalau memang untuk kategori siklus pasar itu ada ya. Maksudnya sektor itu ada siklusnya, kita harus akui ada. Jadi jangan bilang energi bakal terus selalu to the moon, ya nggak juga jawabannya. Kalau kita di Indonesia saat ini jadi ada ekonomi dan market ya. Misalnya secara ekonomi kita kategorinya adalah early recovery, sehingga marketnya yang lagi in adalah ini nih, basic material, energi, dan staples, consumer staples. Kemudian kalau kita misalnya masuk ke full recovery ekonominya, maka yang masih in adalah energi, staples, healthcare. Gini ya jawabannya. Jadi energi itu bisa jadi dua kali dia dapat early recovery sampai full recovery. Cuma kan ini siklus, ya ini shorts-nya ada, dan ini juga masa resesi, jadi performa dan sebagainya. Tapi ini ya yang wajib teman-teman tahu ya, di 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak sebaik di 2022. Dan ingat, ada tahun politik juga di 2024, sehingga harus siap-siap juga dari sekarang. Ya, jadi jawabannya udah bisa ya. Jadi setelah sektor energi, ya ini jawabannya kan gitu. Kalau kita menganggap ekonominya kategori full recovery. Yang jelas resesi di Indonesia itu belum ya, dan bahkan peluangnya kecil banget. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Oke, apakah strategi dividen investing cocok untuk menjadi investasi saham di masa pensiun tanpa mempedulikan dividen emiten yang dimaksud seperti BNGA, Power Mem? Oke, saya sendiri sih mengcombine ya, jadi dari Mas Farid ya, saya sendiri mengcombine semuanya, jadi saya nggak 100% di strategi saham dividen, tapi saya combine, jadi ada strategi blue chip-nya, big cap-nya, dan juga dividennya. Itu biasanya saya bagi, misalnya dividen 40, blue chip-nya 60. Nah, tanpa mempedulikan dividen trap ya. Kalau ketika menggunakan strategi dividen, ya saya nggak peduli ada dividen trap dan sebagainya. Asalkan saya beli rutin dan sebagainya, malah ketika harga turun kan yield saya jadi naik. Gitu. Asalkan emiten yang dimaksud itu konsisten bagi dividennya. Jadi kalau BNGA setahu saya sih dia baru-baru aja ya, karena sebelum-sebelumnya dia jarang banget bagi dividen, era-era sebelum-sebelumnya, kalau dicek lagi datanya. Kemudian Power, MPMX, dan Demas. Nah, Demas ini kan rajin bagi dividen, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana, kan gitu. MPMX juga rajin, Power juga. Oke, jadi jawabannya cocok untuk investasi saham di masa pensiun, tapi lebih baik dikombinasikan. Jadi jangan 100% di saham dividen. Dikombinasikan lebih memitigasi risiko. Gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Kapan dan bagaimana cara rebalancing portofolio? Sebenarnya siklus yang tadi sebenarnya udah menjawab juga ya, siklus yang ini ya, kapan dan cara bagaimana rebalancing portofolio. Jadi kita ikutin aja siklusnya lari kemana kita ikutin aja gitu ya. Jadi jangan yang merasa oke deh ini lagi murah saya beli. Emang ada siklus di saham itu ya. Jadi saya 9 tahun di saham pun saya ngerasa next tahun ini saham ini yang happening, tahun depan saham ini yang happening. Ada selalu kayak gitu. Kan pas awal pandemi kan kesehatan in banget kan. Saham-saham terkait dengan Kodia misalnya atau rumah sakit itu kan luar biasa boomingnya. Karena memang dikit-dikit orang perlu tes COVID, orang-orang opnam dan sebagainya. Sekarang kan sudah mulai pandeminya reda, otomatis siklusnya berbeda lagi. Jadi ketika merebalancing, lihat dulu kira-kira siklusnya saat ini siklus yang kemana. Itu sih jawabannya dari saya. Oke, kalau saya juga ada datanya sih ya, how to times. Oke, ya seperti itu ya. Jadi semoga menjawab ya. Karena nggak kerasa udah hampir sejam. Jadi thank you banget yang udah hadir hari ini terkait dengan acaranya, atau terkait dengan penyiapan investasi saham untuk dana pensiun, dana pendidikan anak. Yang udah pasti Ki, ini simpel banget pasti ya. Jadi kayak kesannya wah masih banyak yang perlu dijelasin ya pasti ya. Cuman kita ini aja ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang masih belum dijawab, silakan untuk diposting di kolom komentar di YouTube-nya yang akan kita publish. Atau ada saran dan kritik juga silakan ya.